Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwi Masika, NIM 2111250037, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya ingin menyampaikan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga. Baiklah, saya akan menjelaskan materi. Yang pertama ada kelompok 1 yang berjudul menganalisis pengaruh pengasuhan terhadap perkembangan anak. A. Pengertian pengasuhan kepada anak usia dini. Pola asuh merupakan sikap orang tua berinteraksi dengan anak-anaknya. Sekarang ini telah banyak orang tua yang menerapkan beberapa pola asuh kepada anak-anak mereka. B. Macam-macam pola asuh. Yang pertama ada pola asuh otoriter, yang kedua ada pola asuh demokrasi, yang ketiga ada pola asuh permisif. Kemudian ada C. Pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Karakter seorang anak dibentuk melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang utama dan pertama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, seorang anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku yang penting bagi kehidupannya. Selanjutnya ada kelompok 2 yang berjudul menganalisis interaksi pengasuhan dalam keluarga. A. Pengertian orang tua atau keluarga. Menurut Abu Ahmad berpendapat bahwa keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. B. Pola interaksi perilaku keluarga. Ada beberapa pola interaksi perilaku dalam keluarga menurut Sirkumpleks sebagai berikut. A. Kedekatan keluarga. Menurut Olson dalam bukunya yang berjudul Seto, terdapat beberapa aspek yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kedekatan keluarga, yaitu adaptasi keluarga, kemudian ada komunikasi keluarga. Selanjutnya C. Pola asuh atau pengasuhan. Pengasuhan menurut Purwodarminta adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola pengasuhan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengasuh anak. Menurut Derajat, pola asuh merupakan cara mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minumnya, pakaiannya, dan keberhasilannya dalam periode yang pertama sampai dewasa. Selanjutnya D. Gaya pengasuhan. Ada beberapa bentuk pengasuhan yang terdapat dalam interaksi antara orang tua dan anak, yakni yang pertama kontrol dan pemantauan, yang kedua dukungan dan keterlibatan, dan yang ketiga ada komunikasi. Kemudian ada di makalah kelompok 3 berjudul interaksi pengasuhan dalam keluarga. A. Interaksi manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sering disebut makhluk individu yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan dalam kategori sosial, manusia selalu berkeinginan untuk melakukan interaksi dan hubungan dengan orang lain karena akan timbul dalam diri manusia itu sendiri untuk mencari orang lain untuk berinteraksi. Yang B ada konsep pengasuhan anak. Konsep pengasuhan anak adalah RPM 3, singkatan dari responding, monitoring, mentoring, dan modeling. Dari kelima konsep tersebut mempunyai arti sebagai berikut. 1. Responding adalah merespon anak dengan tepat. 2. Ada preventing adalah mencegah anak berperilaku yang bermasalah atau beresiko. Kemudian yang ketiga ada monitoring adalah mengawasi anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau perhatian secara penuh. Yang keempat ada mentoring adalah membantu secara aktif dalam tindakan anak atau perilaku anak. Yang kelima ada modeling. Modeling adalah menjadi orang tua sebagai contoh yang positif pada anak. Kemudian ada C. Interaksi pengasuhan dalam keluarga. Yang pertama, interaksi suami istri. Komunikasi yang baik antara suami dan istri merupakan elemen yang sangat penting dan dalam kualitas perkawinan. Yang kedua adalah interaksi orang tua
anak. Kehadiran keluarga sebagai komunitas masyarakat kecil memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan komunitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas sistem interaksi yang kondusif. Selanjutnya ada sistem interaksi yang kondusif. Interaksi sibling. Yang ketiga ada interaksi sibling. Interaksi sibling merupakan hubungan yang istimewa yang paling bertahan lama di dalam kehidupan manusia. Yang keempat ada interaksi pengasuhan. Pengasuhan anak dipercaya memiliki dampak terhadap pembangunan individu. Memahami dampak pengasuhan orang tua terhadap perkembangan anak pada mulanya terdapat dua aliran yang dominan, yakni psikoanalitik dan belajar sosial. Kemudian ada kelompok 4 yang berjudul analisis faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. A. Pengertian pola pengasuhan anak secara emitologi. Pola berarti bentuk, tata cara, sedangkan asuh berarti menjaga, merawat, dan mendidik. Sehingga pola asuh berarti bentuk atau sistem dalam menjaga, merawat, dan mendidik. B. Jenis-jenis pola dan gaya pengasuhan anak. A. Pola asuh otoriter adalah pola asuh di mana orang tua memaksakan anak untuk selalu memenuhi apa yang orang tua harapkan dan inginkan. Kemudian ada pola asuh demokrasi. Pola asuh demokrasi adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak. Namun orang tua juga masih tetap mengendalikan dan mengontrol anak. Kemudian ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif merupakan bentuk pengasuhan di mana orang tua memberikan kebebasan sebanyak-banyaknya pada anak untuk mengatur dirinya sendiri. D. Ada pola asuh penelantaran. Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Kemudian ada C. Faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada faktor pendidikan orang tua, yang ketiga ada faktor status ekonomi. Kemudian ada D. Syarat pola asuh keluarga yang efektif. Yang pertama ada pola asuh harus dinamis. Yang kedua, pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang ketiga, ayah atau ibu mesti kompak. Yang keempat, pola asuh meski disertai perilaku positif dari orang tua. Yang kelima, ada komunikasi efektif. Dan keenam, disiplin. Ketujuh, orang tua konsisten. Kelompok selanjutnya berjudul analisis faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Studi kasus di PAUD Az-Zikra Kota Bengkulu. A. Faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kultur budaya. Yang ketiga, status ekonomi dan sosial. Adapun hasil data yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan 10 anak PAUD Az-Zikra Kota Bengkulu, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan keluarga diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada gaya hidup, yang kedua ada sosial ekonomi, yang ketiga ada pendidikan orang tua. Ketiga faktor tersebut menjadi indikator penentu pemberian bentuk pengasuhan orang tua pada anak dalam keluarga. Orang tua memiliki pekerjaan begitu padat dengan strata sosial yang tinggi, cenderung memberikan pola pengasuhan yang sedikit, mengarah pada bentuk pola pengasuhan permisif. Sedangkan orang tua yang memiliki latar pendidikan cukup tinggi, meski dalam kondisi sosial yang sederhana, dapat memberikan pengasuhan yang dengan tujuan agar anak-anaknya nantinya dapat tumbuh berkembang dengan baik. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 7 sampai kelompok 11 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.